Anda tidak seharusnya memasang harga berdasarkan perhitungan living cost di daerah Anda, tapi harus berdasarkan value yang Anda berikan kepada klien Anda. Ini adalah saran yang diberikan oleh salah satu teman saya pada tahun 2011, di mana saat itu saya baru membangun 2G Studio. Dan pada saat itu, saya juga baru pertama kali mendapatkan award. Kira-kira Anda mungkin sudah tahu ya siapa yang saya maksud. Di video ini, saya akan membagikan kepada Anda apa sih bedanya price list dan value. Dan di akhir video ini, saya akan membagikan setidaknya 5 tips bagaimana Anda bisa meningkatkan value diri Anda supaya Anda bisa menaikkan harga jasa 3D Anda, atau setidaknya naik kelas lah. Sebelum kita lanjutkan, bagi Anda yang baru saja mampir di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan info-info terbaru ke depannya. Saya Renaldo dari 2G Studio, dan bila ini adalah video yang benar-benar Anda butuhkan, let's begin. Pada tahun 2011, setelah saya mendapatkan award saya yang pertama dari CG Architect, yaitu Visualization Pro of the Week, beberapa bulan kemudian saya mendapat email dari ownernya, yaitu Jeff Motel. Seperti yang Anda tahu, ya, Jeff Motel adalah orang yang sangat berjasa di hidup saya, sehingga saya bisa membuat 2G Studio ini jadi besar, karena dia banyak mengenalkan saya ke banyak orang kenalannya dan juga memberikan insight tentang apa yang terjadi di industri ini. Jeff pada saat itu mengundang saya secara personal untuk masuk ke 3D Award CG Architect, di mana yang saya berpikir, saya ini siapa? Ya kan, saya ini orang Indonesia yang baru aja terjun di sini. Kemudian saya ini bukan orang art, saya bukan orang arsitektural, saya cuma suka 3D. Kemudian dia encourage saya untuk masukkan artwork saya ke 3D Award tersebut. Kemudian pada akhirnya saya berbalas email sama dia, dan kemudian sampai akhirnya dia menanyakan, kalau boleh tahu, kamu cas berapa sih? Karena langka ya ada artis di Indonesia gitu. Karena selama ini yang saya tahu ya kebanyakan cuma Malaysia, terus kemudian Vietnam, Filipina gitu. Dan kemudian saya bilang, ya saya casnya kurang lebih $500 sebagai awal pada saat itu. Dan dia mengatakan, well, it's a good start, tapi itu terlalu rendah, Mas Ian, karena sebetulnya di luar negeri bisa sampai $2.500 sampai $3.000 setidaknya. Dan saya bilang, ya saya aware tentang itu, tapi karena saya baru just getting started gitu ya, jadi nggak mau bunuh diri lah pasang harga tinggi, tapi saya nggak ada pengalaman di sini. Jadi saya mulainya dari awal dulu. Tapi memang saya tidak mau pasang harga di bawah itu. Seperti itu saya mengatakan sama si Jeff. Dan dia memberikan saya masukan seperti ini. Renaldo, saya tahu bahwa kamu dari Indonesia. Dan living cost di Indonesia itu bisa dikatakan relatif murah dibandingkan kalau kamu dari US. Yang saya ingin sampaikan adalah jangan pernah kamu setting harga berdasarkan living cost kamu di Indonesia yang cukup murah. Karena seharusnya kamu itu bisa memasang harga berdasarkan value yang kamu berikan kepada klien. Pada saat itu saya nggak ngerti apa-apa tentang value. Yang saya tahu cuman ya jawab aja kan, iya. Sometimes ya waktu itu saya cuman nggak kepingin kelihatan goblok aja gitu kan. Jadi daripada dibilang value aja nggak ngerti, nanti kemudian dia nggak mau ngasih saya advice ya ke depannya, saya in aja gitu. But anyway, itu masa-masa yang udah saya lewati. Kemudian sambil jalan, saya bertanya-tanya nih, bukan jalan kaki ya, tapi menjalani hidup lah. Kemudian saya berpikir bahwa apa sih value itu? Sampai akhirnya ya saya melupakan pemikiran itu. Pokoknya saya maunya tas segini, saya butuh profitnya segini. Karena apa? I need money, I need profit. Dan kalau saya mau berkembang, saya butuh profit yang gede, gitu kan? Kalau yang profitnya kecil, ya mana bisa berkembang cepat saya. Mungkin Anda sudah lihat ya di video saya sebelumnya. Bila Anda belum, Anda bisa lihat video tentang bagaimana saya compare antara market Indonesia dengan market luar, yang sehingga membuat saya memutuskan untuk go internasional daripada market di Indonesia. Dan Anda bisa lihat di video di link di atas ini, atau di description nanti saya kasih link YouTube-nya. Kemudian beberapa tahun sampai akhirnya saya ketemu lagi sama dia di tahun 2017, yaitu di D2 Conference di Vienna. Kemudian dia ngobrol-ngobrol, dia cerita ke temannya yang sudah dikenalkan ke saya gitu. Pada saat saya ke Miami mengikuti meeting Shadow Society tahun 2012 atas undangan dari Jeff juga. Disinilah dia mengatakan, Renaldo ini saya masih ingat, dia tahu value dirinya gitu. Dan dia mengatakan saya tidak akan ngecas di bawah harga yang dia mau. Oh oke, jadi itukah yang namanya value. Jadi saya baru sadar. Tapi sambil berjalannya waktu juga saya banyak mengambil ini ya, coaching bisnis dari banyak orang, dan saya sadar bahwa value itu adalah apa yang bisa kita berikan ke klien, dan mereka merasa harga yang mereka bayarkan atau duit yang mereka bayarkan kepada kita itu terasa lebih murah daripada apa yang mereka dapatkan. Tapi tentunya
kita harus mulai dari diri kita sendiri. Tapi sebelum kita masuk ke 5 tips, kita akan bahas terlebih dahulu apa yang terjadi di industri kreatif kita ini. Tidak hanya di Indonesia terus terang, dan ini worldwide. Nah, sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang baru sampai di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Apa yang terjadi di industri kreatif itu tidak bisa dipungkiri. Ada setidaknya 3 hal yang bisa saya bagikan. Yang pertama, itu masih banyak orang yang cukup banyak yang belum bisa melihat value. Yang mereka mau tahu adalah berapa uang yang dia berikan dan apa yang dia dapat. Dan yang penting kalau bisa saya dapat kualitas bintang 5, harganya kaki 5. Yang kedua, yang saya temukan adalah banyak klien yang mindsetnya masih barang fisik, di mana mereka lebih bisa memvalue barang fisik daripada produk digital. Sehingga pada akhirnya hal itu menihilkan waktu manusianya. Sehingga seakan-akan manusia itu waktunya tidak berharga. Yang banyak diinginkan oleh klien adalah pokoknya saya dapatnya apa dari kamu. Saya tidak peduli kamu berdarah-darah atau tidak. Yang ketiga adalah banyak orang yang sebetulnya bukan dari industri kreatif. Tapi sayangnya, pertama tidak tahu bisnis, dan yang kedua, taunya pokoknya harga murah. Yang penting main volume. Nah, di sini celaka berikutnya adalah mereka tidak punya tim. Jadi ada orang yang coba-coba, kemudian tidak mau build tim, dia cari 3D artis yang notabene adalah orang yang mau kerja murah. Ya, bisa dikatakan cari artis yang butuh uang lah. Nah, ini yang sebetulnya saya tidak suka. Karena at the end of the day, manusia itu lebih berharga daripada mesin. Itu prinsip saya. Tentunya, walaupun kalau kita tahu sebetulnya di industri properti, kalau cari properti, kalau bisa cari yang orang lagi butuh duit, gitu kan, butuh uang. Yang BU. Dulu saya pikir BU itu ini, build up. Ternyata ini, butuh uang. Saya baru tahu. Nah, tapi dari sini saya melihat behavior orang seperti ini adalah orang-orang yang cuma mau tahu pokoknya dia keluarnya berapa, ya kalau bisa sedikit mungkin, dapat cuan sebanyak mungkin. Ini bahaya kalau sampai ketemu orang-orang seperti ini. Dan sekali lagi ini tidak bisa kita hindarkan karena pasti ada yang seperti ini. Dan ini adalah mekanisme pasar. Tapi kita harus tetap lihat dari sisi positif karena ini akan menjadi tantangan buat kita. Dan itulah indahnya kompetisi, di mana itu akan memaksa kita untuk berkembang lebih tinggi lagi, lebih hebat lagi. Dari sini saya akan membagikan setidaknya 5 tips yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan value diri Anda. Tips yang pertama, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Loh, kok bisa? Dari cerita saya tadi, itu memang saya mengatakan seperti itu, di mana saya maunya minimal 500, dan saya sudah coba. Ada kejadian di mana klien minta nawar, saya iyain, lama-lama sampai project ke-6, harga saya ditekan sampai $100, which is buat saya absurd banget. Dan akhirnya saya nggak mau ngerjain yang $100 itu. Karena apa ya? Kelihatan kalau saya lagi butuh duit, makanya ditawar mau. Inilah yang harus kita pahami. Saya masih ingat apa yang diceritakan oleh kakak saya ke saya. Perumpamaan tentang memasang masker oksigen di pesawat. Kalau Anda masih ingat bahwa pemasangan masker oksigen di pesawat itu aturannya adalah kita harus pasang ke diri kita sendiri. Baru setelah itu kita pasang ke orang yang di sebelah kita, misalkan itu anak ataupun saudara. Kenapa kok harus pasang kita sendiri dulu? Kenapa kok bukan anak kita sendiri terlebih dahulu? Karena pada saat masker oksigen turun, itu pasti pesawat akan terguncang. Nah, bisa jadi pada saat kita pasang maskernya itu akan miss, akan Surabaya ngomongnya luput, ya. Miss ya pokoknya, ya. Nggak kena langsung. Nah, takutnya kalau nggak kena kita pasang terus, paksa kita nggak keburu untuk pasang untuk diri kita sendiri. Sehingga pada akhirnya kita nggak tertolong, anak kita nggak tertolong. Itulah kenapa kita harus pasang ke diri kita sendiri terlebih dahulu, baru ke anak. Dalam artian, kakak saya mengatakan seperti ini. Itulah bukti bahwa kamu sebelum nolong orang lain, kamu harus bisa nolong dirimu sendiri terlebih dahulu. Jadi di sini kalau Anda ingin meningkatkan value diri Anda, pastikan Anda bisa menghargai diri Anda terlebih dahulu. Ya, itu syarat pertama. Terus kemudian yang kedua adalah pastikan Anda punya big why yang besar untuk bisa bekerja di industri ini. Big why adalah kenapa Anda ada di industri ini. Kenapa Anda mau bekerja sampai larut malam. Mungkin karena Anda juga merasa happy dengan industri itu kan. Nah, tapi cuman hobi aja itu nggak cukup. Ya, cuman passion itu aja nggak cukup. Kita harus tahu kenapa saya ada di industri ini. Nah, big why ini harus Anda gali. Dan ini juga nggak mudah. Tapi dengan Anda menemukan big why ini, Anda akan tahu bahwa tidak seharusnya why yang Anda pakai adalah uang. Kenapa? Karena dari uang aja, kalau misalkan kita udah mencapai, yang terjadi kita akan malas-malesan. Tapi kalau kita punya target terlalu besar dari jumlah uangnya, yang ditakutkan adalah kita mata duitan. Dan kita akan menihilkan usaha orang lain, yaitu tim kita. Dan celakanya, klien akan tahu dari aktivitas
yang kita lakukan, which is dikit-dikit akan minta tambah duit, dikit-dikit tambah duit, dikit-dikit kita ngomongnya, oh duitnya segini. Itu secara otomatis akan terjadi. Jadi pastikan Anda punya big why, bukanlah uang. Memang cukup kontroversial, tapi di sini saya bukan mengatakan bahwa Anda tidak boleh kerja, maksudnya untuk mendapatkan uang ya. Tetap bagaimanapun uang ini adalah resource yang akan membantu kita untuk jalan lebih lama lagi di industri ini. Cuman itu aja buat saya kalau kita bicara uang. Nah, itu mindsetnya harus dipastikan seperti itu. Karena jelas kalau misalkan paling gampang kalau kita ketemu sama agen asuransi. Anda sering kan ketemu sama agen asuransi ataupun agen MLM. Saya orang MLM, saya juga punya teman orang asuransi. Hal yang paling menjengkelkan adalah pada saat setiap kali dia ngomong, dia akan ngomong tentang produk asuransinya. Begitu pula pada saat itu saya kalau ngobrol, kalau mau kurus ya pakai produk saya dong. Kenapa begini. Itu membuat orang terus terang ilfeel. Jadi yang pasti jangan sampai kita kalau ngobrol dikit-dikit tentang mau nawarkan sesuatu. Itulah yang terjadi kalau kita fokusnya adalah uang. Tapi saya punya agen asuransi yang handle asuransi keluarga saya semua. Dia itu tidak pernah menawarkan asuransi sama sekali ke saya. Dia hanya sesekali aja ngontek saya kalau misalkan memang ada update dan itu dilihat punya benefit yang sangat besar buat saya. Nah di situ dia baru kontak. Dia bilang, Ray, ini ada update, which is ini akan memberikan kamu banyak benefit dan kamu nggak perlu tambah duit lagi. Misalkan begitu. Gimana kalau ini kita convert aja ke produk yang baru? Nah, itu suka. Kalaupun nambah duit, saya nggak keberatan kok selama itu benefitnya banyak buat saya. Nah, disinilah saya baru sadar bahwa kenapa dia punya nasabah begitu banyak. Karena dia fokusnya ke benefit yang diberikan ke nasabahnya, bukan berapa yang bisa dia dapat dari nasabahnya. Itulah yang saya pelajari dari teman-teman sekitar saya dan dari orang-orang yang mengajarin saya. Tentang big why tidak boleh uang, tapi apa yang bisa Anda lakukan untuk klien Anda. Bagi Anda yang baru sampai di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yang ketiga,